Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Kali ini saya ingin membahas apa yang harus dilakukan guru PAI sembari menunggu panggilan PPG tahun 2022 ini. Nah, setidaknya yang pertama, saran saya Bapak Ibu mempersiapkan berkas-berkas untuk nanti pengisian RPL. Nah, RPL ini singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau. Nah, sudah dari singkatan itu saya yakin Bapak Ibu sudah ada gambaran. Mudah-mudahan semua sudah tahu maksud dan tujuannya, yaitu adalah segala hal yang sudah kita punya sebenarnya, karena ceritanya pembelajaran lampau. Nah, misalnya ada poin yaitu mengupload SK jam mengajar. Nah, SK jam mengajar. Nah, ini masalahnya di sini adalah saat saya tahun 2021, yaitu 5 tahun terakhir. Nah, di sini bisa di penjelasan bahwa 5 tahun terakhir ini dihitung mundur tahun sebelum kita PPG. Nah, jika Bapak Ibu PPG di sekarang semester ganjil, nah berarti kan mudah tuh menghitungnya. Berarti semester genap tahun 2000, hitung mundur tahunnya terlebih dahulu, yaitu tahun 2021, nah, 2020, 2019, 2018, dan 2017. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Nah, jadi tahun 2022-nya masuk di Januari, berarti semester genap. Nah, jadi semester genap tahun 2022 itu masuk. Termasuk. Nah, karena Bapak Ibu belum PPG saat itu. Nah, sekarang kan kita sudah masuk di semester ganjil tahun 2022. Nah, itu yang pertama. Itu banyak. Jadi 1 tahun itu setidaknya ada dua file. Karena SK jam mengajar itu kan per semester. Jadi di tahun 2017 itu ada 2 kali 5, 10, tambah semester genap, berarti ada 11. Nah, itu Bapak Ibu harus scan, bagaimanapun caranya di-upload nanti. Ada kolom-kolomnya. Juga video di bawah tentang RPL sudah lengkap saya posting. Nah, sekarang saya tidak membahas tentang di LMS-nya karena saya tidak bisa masuk lagi. Nah, video-video yang di bawah itu saya bahas itu masih bisa login. Nah, ada yang boleh dikatakan lengkap. Jadi ada kurang lebih 5 poin pengisian tentang RPL. Nah, yang penting itu di 3 hal yang saya ambil. Yang pertama SK. Nah, RPL itu yang pertama SK penguploadan SK jam mengajar. Yang kedua itu yang pertama ini di sini seputar SK, berarti SK. Yang kedua itu ada perangkat. Jadi yang ketiga itu pengalaman baru. Ini
mencari pengalaman baru kalau tidak salah. Ini kurang lebih mencari pengalaman baru. Nah, ini sertifikat. Ini sertifikat. Ini 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Nah, sedangkan di perangkat ini seperti biasa, perangkat yang kita punya dari mulai silabus. Jika misalnya LPTK meminta jenis baru, silabus ini kan sekarang ada model terbaru dalam belajar. Nah, silabus ini sekarang disebut adalah ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi terserah LPTK, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, jadi tidak baku, karena setiap LPTK pasti berbeda. Itu silabus. Juga ada Prosem yang sebelumnya bernama Promes. Nah, hanya saja barangkali bentuknya bagaimana. Nah, saya pun belum menguasai secara penuh untuk kurikulum Merdeka. Nah, untuk Prosem yang selama ini kita ketahui kan rencana per semester KD apa saja yang ingin kita bahas di minggu di dalam semester tersebut. Nah, terus lagi ada sini RPP, sekarang berarti modul ajar, nih RPP atau modul ajar itu yang perubahan di kurikulum Merdeka. Terus silabus RPP, kira-kira apa lagi? KKM tidak masuk. Nah, ini yang penting. Kalau tidak salah di sini ada apa namanya? Semacam bahan ajar. Nah, jadi dia ada poinnya 8 itu. Nah, ini yang saya ingat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu siapkan. Ya, videonya Bapak Ibu bisa lihat di ke bawah seputar tentang RPL. Nah, ini ingin saya ulangi saja. Jadi agar Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa mempersiapkan diri. Nah, untuk di poin ketiga, nah ini juga tidak kalah penting. Nah, di sini memang ada perbedaan di dengan UKIN atau di ujian akhirnya. Kalau di sini tidak tidak ada juknisnya. Sertifikat yang kita dapat itu ada nilainya jika kita misalnya 32 jam, itu tidak ada. Berbeda dengan UKIN. Dengan UKIN ada yang 32 jam itu kalau tidak salah saya nilainya 0,5. Nah, kalau di sini memang tidak ada. Jadi disuruh diupload sebanyaknya. Namun dengan catatan 3 tahun terakhir, kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga di UKIN, hanya di UKIN nilainya jelas. Nah, yang dari tingkat gugus sekolah sampai ke tingkat internasional itu sertifikatnya nilainya berbeda-beda. Nah, tapi di sini Bapak Ibu perlu mempersiapkan. Nah, jadi sekarang saran saya sebagai persiapan, jadi webinar-webinar yang ada bisa Bapak Ibu ikuti dengan catatan sesuai mapel yang diampu. Nah, jika sekarang misalnya Bapak Ibu adalah guru PAI, maka mengikuti webinar yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi di bidang guru PAI. Nah, misalnya apa? Jika tidak ada, nah biasanya LPTK itu tidak menyarankan karena tidak ada keterkaitannya peningkatan kompetensi. Nah, saya tidak berani menyebutkan, tapi intinya jika sudah ada berkaitan dengan
mapel kita itu biasanya diakui dan ada nilainya, kurang lebih seperti itu. Dan juga nanti di UKIN sudah jelas. Contohnya misalnya seperti ini, ada sertifikat eh, mengikuti kegiatan di tingkat pariwisata misalnya. Nah, itu yang pernah saya alami. Misalnya peningkatan guru dalam hal membantu pemerintah dalam hal pariwisata. Nah, itu pernah saya ikuti. Misalnya di tingkat nasional, tingkat provinsi itu sayang. Jadi tidak berkaitan dengan mapel kita. Nah, tapi kalau misalnya PKB-nya perkembangan berkelanjutannya seputar tentang bagaimana misalnya memantapkan materi fardu kifayah. Nah, itu barangkali bagus karena kabupaten kota itu sering melakukan pelatihan fardu kifayah. Nah, itu masih berkaitan karena ada materi di dalam guru PAI tentang fardu kifayah. Misalnya di SMK itu kelas 11 ada seputar tentang pengurusan jenazah. Nah, atau materi jenazah itu kelas 11. Nah, di level Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Misalnya di tingkat SD ada pelatihan misalnya tentang penguatan keimanan guru-guru di kabupaten. Nah, itu misalnya ada kaitannya. Di tingkat SLTP apa? Nah, itu yang saya tangkap. Tapi memang lebih aman sesuai dengan kompetensi kita. Nah, hal-hal yang kegiatan atau webinar atau pelatihan yang tidak sesuai dengan mapel kita, ini memang saya tidak menyarankan sih. Nah, karena nanti bisa tidak ada nilainya. Begitu juga prestasi. Nah, jadi nanti memang juga diminta prestasi apa yang pernah kita dapat dengan catatan tetap sesuai dengan mapel yang kita ampu. Nah, jika MTQ masih ada kaitannya. Namun misalnya kita juara 1 tingkat provinsi melukis. Nah, tidak ada guru PAI, tidak ada kaitannya dengan melukis. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga. Apalagi kira-kira? Nah, banyak. Nah, maka yang diakui adalah sesuai dengan mapel yang kita ampu. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga cepat terpanggil, semoga dimudahkan urusan PPG Bapak Ibu. Semoga lulus tentunya, amin ya rabbal alamin. Karena memang tahap kedua bulan Juli kalau tidak salah. Nah, tahap ketiga mudah-mudahan ada, amin. Jadi Bapak Ibu yang lulus pretest tahun ini bisa PPG. Walaupun misalnya tidak mungkin semua, setidaknya sebahagian ada. Setidaknya mengurangi antrian yang sepertinya makin panjang. Bapak Ibu saya yakin sudah membaca surat edaran dari Kemenak itu sampai menyebutkan 28 tahun. Di website Kemenak itu 26 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, hanya prediksi saya yang bisa jauh dari catatan resmi itu. Nah, saya memprediksi paling lama itu udah paling lama 5 atau 4 tahun antriannya. Tentu dengan catatan setiap tahun Pemda atau daerah memberikan biaya PPG terhadap guru PAI. Nah, khususnya Pemda-Pemda yang sudah memberikan bantuan di tahun 2021. Nah, jika misalnya bertambah, saya yakin maka akan mempercepat terselesainya guru-guru yang lulus pretest akan PPG. Nah, memang beberapa daerah itu memang tidak bisa memberikan bantuan. Contoh misalnya daerah yang PAD-nya kecil, nah, yang memang hanya berharap dari pendapatan asli itu hanya retribusi, terus lagi hanya pendapatan
rumah makan atau kedai kopi itu memang berat karena apa namanya, uang 500 000 atau 1 miliar itu sudah sangat besar dengan PAD yang begitu kecil. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, belum lagi PAD yang daerah besar, namun apa namanya, pemangku kebijakannya tidak begitu peduli terhadap guru PAI karena dianggap tidak begitu terlibat langsung. Nah, karena juga keterwakilan yang mengerti, nah, tidak ada. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.